Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Fitriana, NPM 1813023021 akan menampilkan skenario pembelajaran kimia kelas 11 tentang materi sistem koloid. Dengan kompetensi dasar 3.15 menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya, KD 4.15 mengajukan ide atau gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. Lalu, indikator pengetahuan. Yang pertama, menuliskan perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Yang kedua, menjelaskan pengertian sistem koloid. Ketiga, menjelaskan jenis koloid berdasarkan wujud fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang keempat, mengklasifikasikan contoh koloid berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, ada indikator keterampilan. Berikut adalah skenario pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Semoga akhir semester ini kita tambah semangat ya. Tetap semangat, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Bagaimana? Sudah siapkan untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah, pada semester ini kita akan memasuki bab terakhir, yaitu sistem koloid. Sebelum memasuki ke pembelajaran, silahkan cermati wacana berikut ini. Coba kalian perhatikan zat-zat di sekitar kalian. Tanah, air, pasir, embun, debu, awan, cat, susu, sirup, kopi yang kalian minum, lalu gula, garam, dan lain-lainnya tergolong apakah zat-zat tersebut? Kalian tentu masih ingat pembahasan mengenai zat murni dan campuran, bukan? Ciri khas dari zat murni adalah komposisinya yang tetap. Semua unsur dan senyawa tergolong ke dalam zat murni. Air, gula, garam memiliki komposisi yang tetap. Jadi, zat-zat tersebut merupakan zat murni. Sebaliknya, campuran yang memiliki komposisi yang berbeda-beda, tanah, pasir, embun, awan, debu, cat, susu, sirup, dan kopi memiliki komposisi yang berbeda, sehingga digolongkan ke dalam campuran. Komposisi yang berbeda dalam suatu campuran mengakibatkan terbentuknya campuran yang berbeda-beda pula, sehingga campuran-campuran yang berbeda dapat digolongkan sesuai jenisnya. Baik, setelah kalian mencermati wacana tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Dari wacana tadi disebutkan bahwa campuran yang berbeda dapat digolongkan berdasarkan jenisnya. Lalu jenis-jenisnya apa saja ya, Bu? Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan teman kalian tadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang campuran. Campuran terdiri dari zat atau partikel yang terdispersi atau tersebar di dalam zat lain, sehingga disebut dengan sistem dispersi. Dalam sistem dispersi, zat yang didispersikan disebut dengan fase terdispersi, sedangkan zat di mana partikel terdispersi disebut dengan medium pendispersi. Dapat kita lihat di sini komponen sistem dispersi ada fase terdispersi dan medium pendispersinya. Di sini yang warna kuning itu adalah fase terdispersi, sedangkan yang warna ungu adalah medium pendispersi yang berada dalam sebuah sistem dispersi. Memiliki ukuran
ukuran yang berbeda-beda, sehingga berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya, campuran dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Bu, bedanya larutan, koloid, dan suspensi itu jadi apa, Bu? Baik, untuk mengetahui perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, kita akan melakukan percobaan. Dan sebelum melakukan percobaan, Ibu minta membuat 3 kelompok dengan anggota yang sama jumlahnya ya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita melakukan percobaan, Ibu akan membagikan prosedur untuk setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1, prosedur kelompok 1 yaitu membuat larutan, kelompok 2 membuat koloid, lalu kelompok 3 yaitu membuat suspensi. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Siapkan gelas kimia 100 ml dan isi air sebanyak 100 ml. 2. Masukkan masing-masing 3 spatula bahan ke dalam gelas kimia yang telah terisi 100 ml air. 3. Diaduk menggunakan batang pengaduk. Amati larut tidaknya campuran tersebut. 4. Diamkan campuran tersebut selama 5 menit. Amati ada tidaknya endapan pada campuran tersebut. 5. Amati keruh tidaknya campuran tersebut. 6. Saringlah campuran tersebut menggunakan kertas saring. Adakah residu pada kertas saring? Selanjutnya, menuliskan data hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan dan menuliskan hasil data percobaan pada tabel, silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Baik, Bu. Data hasil pengamatan pada kelompok 1 pada campuran gula plus air. Untuk larutannya adalah larut, untuk kestabilannya adalah stabil, untuk adanya residu yaitu tidak ada residu, lalu penyaringan tidak dapat disaring, ukuran partikelnya sangat kecil. Lalu kelompok 2 yaitu pembuatan koloid. Untuk larutannya itu larut, kestabilannya stabil, lalu residunya tidak ada, larutannya keruh, penyaringannya tidak dapat disaring, ukurannya kecil, ukuran partikelnya kecil. Untuk kelompok 3, campuran pasir dan air. Untuk larutannya tidak larut, kestabilannya itu tidak stabil, residunya itu ada residu, penyaringannya bisa disaring, ukuran Baik, silahkan setiap kelompok untuk mencatat hasil pengamatan dari kelompok lain juga ya. Baik, Bu. Untuk semua kelompok, untuk ukuran partikelnya silahkan dituliskan data kuantitatifnya ya, bukan data kualitatif. Jadi silahkan, bagaimana, masih bingung atau tidak? Masih bingung, Bu. Baik, terkait dengan tadi, Ibu mau tanya, mengapa campuran itu bisa disaring dengan penyaring atau saringan? Kira-kira jawabannya apa? Karena partikelnya besar, Bu, lebih besar dari pori penyaringnya. Oke, bagus. Jadi, kalau partikelnya lebih kecil dari pori penyaringnya, cara menyaringnya bagaimana? Menggunakan saringan yang lebih kecil lagi, Bu, porinya. Oke, benar sekali ya. Tadi jawaban dari teman kalian. Lalu Ibu mau tanya, sebutkan campuran mana saja yang bisa dan tidak bisa disaring oleh kertas saring tadi. Coba silakan siapa yang mau menjawab. Campuran yang bisa disaring yaitu campuran suspensi, Bu. Itu antara pasir dan air. Lalu yang tidak bisa disaring menggunakan kertas saring yaitu campuran larutan dan koloid, yaitu campuran gula dan air dan campuran susu dan air, Bu. Aku mau tanya,
Mengapa campuran yang termasuk koloid itu tidak dapat disaring oleh kertas saring, padahal campurannya keruh ya, tidak seperti larutan? Karena ukuran partikel campuran koloid itu lebih kecil Bu dari ukuran pori-pori penyaringan kertas saring. Iya benar, karena ukuran partikelnya lebih kecil daripada ukuran pori kertas saringnya. Maka ketika disaring itu tidak ada residu. Jadi untuk campuran koloid disaring menggunakan apa Bu? Koloid itu dapat disaring menggunakan penyaring ultra atau membran semi-permeable yang dapat menyaring partikel yang sangat kecil. Nah, partikel koloid berapa Bu? Ukuran partikel koloid itu antara 1 sampai 100 nanometer. Iya Bu. Ya, setelah kalian mengetahui nih ukuran dari partikel koloid, kira-kira untuk ukuran partikel larutan dan suspensi bagaimana? Untuk ukuran partikel larutan itu lebih kecil dari partikelnya koloid Bu. Dan untuk partikelnya suspensi itu lebih besar dari partikelnya larutan dan koloid. Ya, jadi untuk ukuran larutan itu lebih kecil ya daripada koloid, jadi kurang dari 1 nanometer. Sedangkan suspensi itu lebih besar gitu partikelnya daripada koloid, jadi lebih besar dari 100 nanometer. Baik Bu. Baik, setelah kalian melakukan percobaan, lalu menuliskan data hasil percobaan, sekarang Ibu akan memberikan tabel dan silahkan untuk melengkapi tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Baik Bu. Baik, jika sudah selesai mengisi tabelnya, silahkan salah satu untuk mempresentasikan tabel perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Saya Bu, saya ingin mencoba mempresentasikan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan tabel. Dilihat dari kelarutannya, untuk larutan dia larut, untuk koloid dia larut, suspensi tidak larut. Dilihat dari kestabilannya, larutan stabil, koloid stabil, suspensi tidak stabil. Lalu berdasarkan ada tidaknya residu, larutan itu tidak ada, koloid tidak ada, suspensi ada. Lalu berdasarkan penyaringan kertas saring, untuk larutan tidak dapat disaring menggunakan kertas saring atau penyaring dari membran semi-permeable. Koloid itu tidak dapat disaring menggunakan kertas saring, tapi dapat disaring menggunakan membran semi-permeable. Untuk suspensi, dia dapat disaring menggunakan kertas saring. Untuk ukurannya, larutan kurang dari 1 nanometer, lalu koloid 1 sampai 100 nanometer, suspensi lebih dari 100 nanometer. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sebelumnya kalian telah mengetahui campuran heterogen dan homogen, bukan? Nah, sekarang Ibu mau tanya ya, larutan, koloid, dan suspensi sifatnya heterogen atau homogen? Untuk larutan itu bersifat homogen, Bu, dan suspensi bersifat heterogen. Lalu untuk koloid antara homogen dan heterogen, Bu. Ya benar ya, bahwa larutan itu sifatnya homogen, lalu suspensi itu sifatnya heterogen, lalu kalau koloid gimana? Apa ya, Masih Bu? bingung, Bu. Jadi untuk koloid, campuran koloid ya, jika kita lihat dengan mata telanjang atau secara makroskopik itu terlihat seperti campuran homogen. Namun secara mikroskopik itu adalah campuran heterogen. Di sini ada akan Ibu tampilkan tentang penjelasan sifat heterogen dari koloid.
Dispersi koloid jika dilihat dari makroskopik akan terlihat homogen, namun jika dilihat secara mikroskopik akan terlihat bahwa partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Wah, sudah cukup jelas, Bu. Berarti campuran koloid itu bersifat heterogen kan, Bu? Iya, benar sekali, Nak. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Cukup. Jadi, setelah mengetahui beberapa pengetahuan tadi ya, di sini siapa yang mau nih menjelaskan tentang sistem koloid? Saya, Bu. Jadi, sistem koloid itu adalah campuran dari sebuah campuran ya Bu ya, yang memiliki ukuran partikel antara larutan dan suspensi yang sifatnya heterogen. Bagus, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menjelaskan? Saya, atau mencoba Bu. menjelaskan lagi? Untuk sistem koloid adalah campuran yang bersifat heterogen yang partikelnya terdispersi secara merata dengan ukuran partikelnya antara larutan dan suspensi, Bu. Wah, benar sekali ya jawaban dari teman-teman teman kalian tadi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tambahan untuk sistem koloid ini. Jadi sistem koloid ini adalah campuran yang bersifat heterogen ya, dari dua zat atau lebih yang terdispersi atau tersebar dalam suatu sistem dispersi dan memiliki ukuran partikel di antara larutan dan suspensi. Setelah kalian mengetahui tentang sistem koloid, Ibu minta kalian coba berikan contoh koloid yang ada di sekitar kita. Saya, Bu. Contoh koloid di sekitar kita itu ada susu, santan, Bu. Selain itu, ada yang mau mencoba lagi? Saya, Bu. Mayonnaise, Bu. Ya, benar semua. Bu, saya ingin bertanya, apakah contoh koloid itu hanya berwujud cair saja ya, Bu? Bagus sekali ya pertanyaannya. Coba perhatikan campuran-campuran yang ada di sekeliling kita. Misalnya kerupuk, keju, embun, awan, debu, itu semuanya bukanlah campuran yang berbentuk berwujud cair gitu ya. Lalu campuran-campuran itu tergolong apa? Belum tahu, Bu. Coba kita perhatikan keju. Apakah keju merupakan campuran? Iya, Bu. Apakah keju membentuk sistem dispersi? Iya, Bu. Baik, berarti di dalam keju itu ada fase terdispersi dan medium pendispersinya juga ya. Lalu, keju itu termasuk jenis campuran apa ya? Belum tahu, Bu. Baik, coba perhatikan ya. Jika dilihat, keju itu adalah campuran yang semua bagiannya itu tersebar secara merata gitu ya. Jadi, seperti susu gitu. Susu, santan, namun wujudnya saja yang beda gitu. Jadi, di sini keju kira-kira termasuk jenis campuran apa nih? Koloid, Bu. Oke, benar ya. Jadi keju adalah koloid. Jadi dapat disimpulkan dari menjawab pertanyaan teman kalian tadi bahwa koloid apakah hanya berwujud cair saja? Tidak, Bu. Ya, benar sekali. Karena di alam semesta ini campuran bukan hanya berwujud zat saja ya, namun bisa jadi antara cair, padat, ataupun gas, atau juga percampuran dari beberapa wujud zat gitu. Jadi, Bu, koloid di alam semesta ini bermacam-macam bentuknya ya, Bu ya? Iya, jadi di alam semesta ini banyak sekali koloid ya, dan berdasarkan wujud campuran atau wujud fase terdispersi dan mediumnya, koloid itu dibagi menjadi beberapa jenis. Namun sebelum itu, coba sebutkan kemungkinan wujud dari fase terdispersi dan mediumnya dari campuran yang ada di alam semesta ini.
Baik, saya ingin mencoba, Bu. Jadi kemungkinan wujud fase terdispersi dan mediumnya dari campuran alam dan semesta ini ya ada fase terdispersinya padat dengan medium pendispersinya cair. Lalu ada fase terdispersinya padat dengan medium pendispersinya padat. Lalu ada fase terdispersinya padat dengan medium pendispersinya gas. Saya juga mau mencoba, Bu. Ada fase terdispersinya cair dengan medium pendispersinya cair, fase terdispersinya cair dengan medium pendispersinya padat, lalu ada fase terdispersinya cair dengan medium pendispersinya gas, Bu. Baik, untuk mempermudah dipahami ya, coba silahkan dibuatkan tabel untuk wujud fase terdispersi dan medium pendispersi dari campuran. Baik, Bu. Berikut adalah tabel wujud fase terdispersi dan medium pendispersinya, Bu. Bu, apakah campuran dari wujud-wujud ini dapat membentuk koloid semua, Bu? Baik, sebelumnya kita telah mengetahui ya bahwa koloid itu bersifat heterogen dan fase terdispersinya itu tersebar secara merata pada sistem dispersi. Lalu wujud dari campuran manakah dari tabel yang telah kalian buat tadi yang jika dicampurkan itu tidak menghasilkan campuran yang bersifat heterogen namun bersifat homogen. Gas dengan gas, Bu. Iya, benar sekali. Karena apabila fase terdispersinya gas dalam medium pendispersinya berwujud gas juga, maka akan bercampur secara homogen membentuk larutan sesamanya sehingga tidak dapat membentuk menjadi koloid. Baik, Bu. Apakah ada lagi? Tidak, Bu. Oke, jadi hanya itu gas dengan gas ya yang tidak dapat membentuk koloid. Nah, maka dari itu, pada tabel yang telah kalian buat tadi, fase terdispersi dan medium pendispersi yang gas itu kita hapuskan sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Baik, Bu. Bu, apakah jenis-jenis koloid yang Ibu sebutkan tadi itu berdasarkan wujud fase terdispersi dan medium pendispersinya ya, Bu? Iya, tepat sekali. Jadi, Ibu mau tanya, dari tabel yang telah kalian buat tadi, berapa jenis koloid berdasarkan wujud fase terdispersi dan mediumnya? Ada 8, Bu. Oke, sip. Untuk ke-8 jenis koloid ini ada nama khusus dari setiap campurannya ya. Berikut Ibu tampilkan tabel yang sudah kalian buat tadi beserta nama khusus tadi ya, jenis-jenis koloidnya. Baik, itu tabelnya silahkan dicermati ya untuk dapat menjelaskan jenis-jenis koloid berdasarkan tabel. Baik, Bu. Oke, jadi setelah kalian mencermati jenis-jenis koloid pada tabel ini, silahkan siapa yang akan menjelaskan dan mempresentasikan kepada teman-temannya. Silahkan. Baik, saya, Bu. Jadi berdasarkan tabel jenis koloid di atas di sini, jenis koloid ada 8, yaitu pertama sol padat dengan fase terdispersi maupun medium pendispersinya berwujud padat. Lalu emulsi padat dengan fase terdispersinya berwujud cair, sedangkan medium pendispersinya adalah padat. Lalu ada jenis koloid busa padat dengan fase terdispersinya berwujud gas dan medium pendispersinya berwujud padat. Lalu sol atau gel dengan fase terdispersinya berwujud padat dan medium pendispersinya berwujud cair. Lalu ada emulsi dengan fase terdispersinya berwujud cair dengan medium pendispersinya berwujud cair juga.
Lalu busa dengan fase terdispersinya berwujud gas dengan medium pendispersinya berwujud cair. Ada aerosol padat dengan fase terdispersinya berwujud padat dengan medium pendispersinya berwujud cair. Lalu yang terakhir aerosol cair dengan fase terdispersinya berwujud cair dengan medium pendispersinya berwujud zat. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya penjelasannya. Silahkan sebelum kita lanjut, jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Bu, cara mengetahui wujud fase terdispersi atau mediumnya bagaimana ya, Bu? Baik, jadi untuk menentukannya yaitu bisa dilihat dari zat yang jumlahnya sedikit itu fase terdispersi atau fase dalam, sedangkan zat yang jumlahnya banyak itu medium pendispersinya atau fase luar. Misalnya seperti susu, fase terdispersinya yaitu susu murninya atau lemak susu, dan medium pendispersinya yaitu air. Baik, Bu. Baik, Ibu akan memberikan beberapa contoh koloid ya yang ada di sekitar kita. Silahkan masing-masing siswa untuk menentukan jenisnya berdasarkan wujud fase terdispersi dan wujud medium pendispersinya. Baik, Bu. Silahkan tentukan jenis koloid dari beberapa contoh berikut. Lalu pada tabel silahkan diberi kolom tambahan untuk contoh. Baik, Bu. Oke, 15 menit sudah berlalu ya. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Baik, akan kita bahas ya. Kita mulai dari intan hitam. Apa wujud fase terdispersi dan medium pendispersinya? Wujud fase terdispersi dan medium pendispersinya padat, Bu. Intan hitam adalah jenis koloid apa? Sol padat, Bu. Oke, benar. Next ya. Sekarang kita lanjut ke cat. Apa wujud fase terdispersi dan medium pendispersinya? Wujud fase terdispersi cat itu padat dan medium pendispersinya cair, Bu. Jadi, cat termasuk jenis koloid apa? Sol, Bu. Oke, sip, benar. Sekarang lanjut ke busa. Apa wujud fase terdispersi dan medium pendispersi dari busa? Dan jenis koloid apa? Coba silahkan, Momon. Baik, Bu. Wujud fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya cair, Bu. Jadi, jenis koloidnya adalah busa, Bu. Oke, good job, Mon. Bener ya. Coba kita next ya. Coba Cici lanjutkan untuk debu. Apa wujud fase terdispersi dan medium pendispersinya dan jenis koloid apa? Baik, Bu. Wujud fase terdispersi dari debu yaitu padat dan medium pendispersinya adalah gas, Bu. Jadi jenis koloidnya adalah aerosol padat, Bu. Lalu untuk batu apung silahkan Milea tentukan jenis koloid apa. Baik, Bu. Untuk batu apung, wujud fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah padat. Jadi jenis koloidnya adalah busa padat, Bu. Oke, next susu ya. Susu siapa yang mau jawab? Silahkan. Saya, Bu. Untuk susu, wujud fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair juga, Bu. Jadi jenis koloidnya adalah emulsi, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi benar ya jawabannya. Sekarang lanjut ke keju. Keju silahkan. Siapa yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Keju, wujud fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat, Bu. Jadi jenis koloidnya adalah emulsi padat, Bu. Oke, good job. Benar.
Terakhir awan. Awan silahkan Ibu tunjuk aja ya, yaitu Prilly. Silahkan Prilly, awan. Baik Bu. Jadi untuk wujud fase terdispersi dari awan adalah cair dan medium pendispersinya adalah gas Bu. Jadi jenis koloidnya adalah aerosol cair Bu. Wah, hebat semua nih, jawabannya benar semua. Jangan lupa ya, jawabannya dirapihkan pada tabel yang sudah Ibu berikan tadi. Baik Bu. Alhamdulillah hari ini progresnya sudah bagus. Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Untuk pembelajaran hari ini sudah Ibu cukupkan ya. Dan untuk minggu depan jangan lupa untuk membaca buku literatur untuk materi selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.